Teman-teman, dari tawaran yang dirasa menghina The Blues hingga upaya menjual pemain untuk lebih mendapatkan simpanan finansial yang semakin menawan, drama kali ini masih tidak kalah seru dengan drama-drama transfer sebelumnya. Namun sebelum kesana kita simak dulu siapa starter dan bagaimana formasi Chelsea bisa berjalan di saat melawan Crystal Palace di pertandingan perdana Liga Inggris musim ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5. I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Teman-teman, besok malam tanggal 17 Agustus 2025, Stamford Bridge bakal panas kayak panggangan sate. Chelsea siap ngegas di laga pembuka Liga Primer lawan tetangga sebelah, Crystal Palace. Misi mereka nggak main-main, 3 poin full biar langsung duduk manis di papan atas. Mood The Blues lagi bagus banget. Di pramusim terakhir mereka nyikat AC Milan 4-1 dan itu bukan cuma menang biasa, tapi menang dengan gaya. Skor segede itu udah cukup bikin fans ngerasa pede, kayak habis beli sepatu baru diskon 70%. Pelatih baru Enzo Maresca udah siap nurunin formasi 4-2-3-1. Gak banyak eksperimen aneh-aneh, dia mau langsung tancap gas pakai susunan inti. Di depan ada Joao Pedro yang bakal jadi ujung tombak. Ini debut Liga Primernya bareng Chelsea dan dia pasti mau langsung ninggalin kesan kayak, nih gue striker masa depan lo. Di bawah Mister Robert Sanchez lagi on fire, cuma kebobolan 1 gol di match terakhir. Di jantung pertahanan ada duet solid Tosin Adarabioyo sama Trevoh Chalobah, dua tembok yang tugasnya bikin penyerang Palace frustasi sampai gigit jersey. Sisi kanan dijaga Kapten Kece Reece James. Ini orang bukan cuma rajin bertahan, tapi juga hobi naik bantu serangan. Sisi kiri dipegang Marc Cucurella yang pasti mau nunjukin kalau dia bisa lebih dari sekadar gaya rambut keriting ikoniknya. Oh iya, kalau butuh tambahan amunisi belakang, ada Jorel Hato duduk manis di bench siap masuk kapan aja. Dua jangkar tengah, Enzo Fernandez sama Moises Caicedo, duo yang tugasnya ngerebut bola dan ngeracik serangan dari tengah. Di depan mereka, Maresca nurunin trio maut, Jamie Gittens, Cole Palmer, dan Pedro Neto. Bayangin aja, 3 orang ini kayak combo cheat code di game bola, dribble licin, passing cakep, dan crossing maut. Kalau butuh suntikan tenaga segar di babak 2, ada Estevao, Tirik George, dan Dario Esugo di bench, siap bikin lawan makin kocar-kacir. Di paling depan, Joao Pedro bakal jadi tumpuan. Dia udah nyiapin mental buat gaspol dari menit awal. Targetnya, cetak gol, selebrasi kece, dan langsung curi hati fans Stamford Bridge. Kalau mau main lebih gila di akhir laga, Maresca bisa masukin Liam Delap, striker muda bertenaga nuklir yang bisa bikin bek lawan keringetan di menit-menit krusial. Intinya, teman-teman, Chelsea udah siap tempur. Dari kiper sampai striker, semua udah di load penuh. Crystal Palace bakal datang bukan buat piknik, tapi The Blues jelas gak mau kasih mereka kesempatan ambil 1 poin pun. Derby London ini janji bakal panas, keras, dan mudah-mudahan penuh gol buat pesta pembuka musim di Stamford Bridge. Gini teman-teman, si Chukwuemeka, si anak muda yang digadang-gadang jadi jagoan masa depan Chelsea, malah ngabisin setengah musim lalu dipinjemin ke Borussia Dortmund. Total penampilan dia di Bundesliga 17 kali cuy, cukup sering lah buat yang baru merintis karir di level elit. Tapi skornya gimana? Cuma 1 gol aja dari posisi gelandang tengah lagi. Dan lucunya, itu jumlah penampilannya sama persis dengan jumlah laga yang dia mainin buat The Blues selama 2 musim kemarin. Gak geli? Bayangin deh, lu diboyong dari Villa Park dengan harga selangit sekitar 20 juta pound, yang kalau diomongin santai bisa dibilang duit segini. Tiba-tiba lu find yourself di pinggir lapangan, kalah bersaing sama pemain lain di lini tengah, semisal Dario Esugo, Andre Santos, Enzo Fernandez, sama Moises Caicedo. Ibarat lagi ngantri di warteg, nah lo paling belakang, ya? Capek lah temen-temen. Nah, kabar terbaru dari Ben Jacobs di X kemarin, 15 juta pound, itu jumlah yang ditawarin Dortmund ke Chelsea buat sewa dulu, terus harus beli kalau deal ya pas musim depan dimasukin.
Tapi kayaknya si Chelsea masih gak mau lepas. Katanya sih tawaran pinjam dengan tekan beli itu mereka tolak. Alasan, walaupun lo ngerasa jadi buangan, Chelsea jelas masih yakin, anak ini berpotensi lah. Jadi mereka belum mau rugi. Mana ambil dari Aston Villa dulu diboyong segede itu terus langsung dilego murah? No way bro. Ada potensi drama fans juga nih. Ulah fans Chelsea yang kesel sama transfer Gittens, sekarang dikit-dikit kesel juga sama move Dortmund. Dortmund itu lelucon banget. Cetus salah satu netizen yang marah. Stop lah ngomongin negosiasi ini. Lanjut yang lain. Serius lah bro, fans sampai bercandain klub Jerman itu karena kayak offering pinjem terus dijual murah gitu. Mereka ngerasa nggak adil sama investasinya Chelsea. Kayak anak muda kami kok mau dilepas bohong gitu. Pokoknya riwah abis. Drama di sektor tengah belum kelar juga karena manajer Enzo Maresca meski baru ternyata udah punya banyak PR buat dibenerin sebelum jendela transfer ditutup per tanggal 1 September. Banyak pemain tak guna yang katanya harus didepak. Tapi ya gampang ngomong doang sih. Padahal di lapangan itu sulitnya minta ampun. Dan Chukwuemeka, anak 21 tahun yang menurut gue punya bakat gede, secara teknis malah bukan favorit Maresca lagi. Jadi ya potensinya bakal berkembang di tempat lain kalau terus begini. Semua yang bilang Chukwuemeka bakal cabut itu nggak akan bikin orang kaget. Secara di Stamford Bridge dia udah nggak punya panggung kok. Dia menangis di pinggir tribun, maksudnya dia kelihatan nggak berkembang, nggak nendang, nggak ngebut, dan ujung-ujungnya sama aja kayak ghost player. Dortmund ngasih tawaran pinjam plus beli segini, tapi Chelsea nganggep anak ini nggak seharga sedikit itu. Fans udah naik pitam, nyerocos di timeline, stop. Jangan sampai anak itu dirusakin potensinya. Maresca lagi berpikir keras cari solusi buat hal-hal rumit di skuadnya. Deadline mendekat, tapi semua orang tahu yang paling kepentingan di sini adalah masa depan Chukwuemeka. Dan sepertinya itu bukan di Stamford Bridge. Teman-teman, musim panas ini Chelsea lagi gila-gilaan banget di bursa transfer. Ini bukan sekedar belanja pemain, ini udah kayak renovasi total rumah. Dinding dibongkar, atap diganti, bahkan gentengnya juga ikut di-upgrade. The Blues sudah ngangkut nama-nama segar kayak Liam Delap, Joao Pedro, Jamie Gittens, sama Jorel Hato. Dan gak cuma itu, mereka lagi ngincer dua anak muda hype, Xavi Simons sama Alejandro Garnacho. Kata orang dalam, dua transfer ini udah di ujung pintu, tinggal tekan kontrak, tanda tangan, dan foto pegang jersey. Tapi yang keluar juga bejibun. Noni Madueke, Joao Felix, Kepa Arrizabalaga, George Petrovic, sama Kiernan Dewsbury Hall udah cabut. Dan bursa transfer masih nyisain 2 minggu, jadi list pemain yang angkat koper kemungkinan bakal nambah. Nah, di tengah drama ini muncullah cerita baru. Menurut The Pride of London, Villarreal datang ngelempar tawaran resmi buat Renato Veiga. Tapi teman-teman, tawaran itu dianggap Chelsea kayak ngasih duit receh buat beli motor sport, nggak nyampe ekspektasi. Veiga, bek asal Portugal yang musim lalu sempat dipinjemin ke Juventus dan dapat tempat reguler, sekarang udah pengen banget cabut. Katanya sih udah lama dia nyari jalan keluar dari Stamford Bridge. Sebelumnya sempat ada gosip dia bakal ke Atletico Madrid, tapi itu kandas gara-gara Atletico malah ngangkut David Hanko. Jadi ya, bab itu udah tamat. Sebagian fans pengen Veiga tetap bertahan, apalagi habis Levi Colwill kena cedera. Mereka mikir, sayang banget kalau dilepas, apalagi kita lagi krisis bek tengah. Tapi dari vibe yang ada, Chelsea kayaknya nggak mau mundur dari rencana jual. Selain Villarreal, kabarnya Borussia Dortmund juga kepo sama Veiga. Jadi kalau nggak jadi ke Spanyol, bisa aja dia terbang balik ke Jerman. Intinya semua tanda panah udah nunjuk ke pintu keluar Stamford Bridge. Kalau Veiga beneran cabut, Chelsea bakal buru bek baru atau percaya sama stok yang ada. Ada isu juga kalau mereka ngangkut bek tengah lagi, nasib Josh Achiempong bisa kena getahnya. Dan itu jelas pengen dihindarin klub. Buat sekarang, drama Veiga ini masih di tengah episode. Tawaran Villarreal udah masuk, Chelsea belum nyerahin, pemainnya udah ngebet cabut, fans kebagi dua kubu, dan waktu di bursa transfer makin tipis. Tinggal tunggu momen klimaksnya aja teman-teman. Apakah Veiga bakal nyemplung ke La Liga, balik ke Bundesliga, atau malah terjebak lagi di bangku cadangan Stamford Bridge musim depan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.